Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu puncak hari kemenangan, yakni pelaksanaan ibadah hari raya Idul Adha. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mulai dari kemarin kita melaksanakan ibadah dengan rentetan 10 pertama bulan Zulhijjah, karena memang Rasulullah menyampaikan kepada kita semua bahwa ibadah yang paling dicintai dan dirindukan oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka 10 terakhir pertama inilah kita sudah ada pada 10 pertama dan terakhir kita masuk ke hari ke-10. Apa yang akan kita petik pada hari ini? Yang pertama, kita mungkin sebelum berangkat ke sini melaksanakan mandi sunnah hari raya Idul Adha. Maka ibadah yang kita lakukan tersebut adalah salah satu sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan. Sebenarnya fungsinya adalah supaya seluruh tubuh kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun secara hakikat air yang kita gunakan mandi sunnah Idul Adha adalah menjadi saksi kelak di yaumil akhir. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa air yang kita gunakan mandi itu akan menjadi pemadam api neraka kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat ke sini dengan lafaz takbir untuk memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan untuk kita semua bahwa kalimat-kalimat takbir untuk mengokohkan akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak hanya sebatas itu. Kalimat takbir itu kelak juga akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Kenapa? Karena kalimat-kalimat takbir ini selalu menjadi saksi para malaikat, dan itu akan dicatat di mana kita melangkah mulai meninggalkan rumah. Dari situlah Rasulullah sunnahkan kita ketika berangkat melaksanakan sholat hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, kita dianjurkan untuk berjalan kaki, karena setiap tempat yang kita tapaki telapak kaki dan setiap tempat yang kita lewati itu kelak menjadi saksi. Bahkan semua tempat yang telah kita tempati beribadah maupun sujud atau melakukan kebaikan, ketika kita wafat kelak, maka itu akan menangis merintih di hadapan Allah dan memohon supaya itu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hadir melaksanakan salat. Kenapa takbir itu diulang-ulang? Karena itu ada pesan, ada nasihat sebenarnya yang secara hakikat disampaikan kepada kita, bahwa dalam tubuh kita ini jalur dosa itu ada beberapa, mulai dari kedua mata, kedua telinga, kemudian dari mulut, kemudian dari pikiran dan dari kalbu. Itu semua adalah jalur dosa. Maka takbir yang kita lakukan menutup semua, karena kita menginginkan bahwa seluruh anggota tubuh ini bersaksi dan akan dihapuskan dan bahkan ditutup kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan setelah ini yang telah mampu dan telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih binatang. Sebenarnya pada hakikatnya kurban, kalau kita melihat secara harfiah, bahwa kurban ini adalah menyembelih binatang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita sering dulu menyampaikan, bagi yang tidak bisa menyembelih sapi ataupun kambing ataupun domba, maka cukup menyembelih ayam. Kenapa? Karena ketika Anda tidak bisa melakukan satu ibadah yang bisa mengorbankan binatang di hari raya Idul Adha ini, maka ketahuilah bahwa ketika engkau memiliki rezeki yang banyak pun akan susah. Man lam yashkur kalilan, kata Nabi, man lam yashkur kalilan falam yashkur kasiran. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka juga yang besar ketika banyak dia tidak akan syukuri. Sebenarnya harta tidak pernah merubah diri orang, harta tidak pernah merubah sifat orang. Hanya harta itu akan mempertegas sifat seseorang. Ketika ada orang memang dari awalnya dermawan, di saat dia miskin dia dermawan, maka di saat kaya pun dia akan dermawan. Tapi ketika ada orang di saat miskin dia
kikir, maka di saat kaya pun dia akan kikir. Harta tidak pernah merubah orang, jabatan tidak pernah merubah orang. Hanya saja jabatan dan rezeki itu mempertegas identitas seseorang yang pada dasarnya memang sifatnya seperti itu dari awal, akan tetapi baru nampak ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kenapa kita menyembelih binatang kurban? Karena itu hakikatnya sifat kebinatangan yang ada pada diri kita ini yang mau dibuang jauh-jauh. Sifat kebinatangan yang melekat pada diri kita ini yang akan kita buang, itulah yang kita sembelih. Memang secara lahiriah kita menyembelih seekor sapi, tapi hakikatnya buang sifat binatang yang ada pada dirimu. Kita berangkat ke sini dengan menggunakan pakaian yang bagus, mungkin ada membeli pakaian yang baru, itu pesan bahwa saya memulai kehidupanku dengan yang bagus. Hari ini kita start, kita berangkat. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan mulai dari 10 pertama bulan Zulhijjah ini, mulai mungkin puasa, sedekah atau zikir, bacaan Al-Quran ataupun silaturahmi. Tapi ada hal pokok yang saya ingin sampaikan. Khatib berpesan bahwa ketika binatang kurban kita mau disembelih, maka lihatlah dan memohonlah kepada Allah, karena darah binatang sebelum menetes ke tanah itu sudah sampai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, doa yang paling cepat dimustajabah oleh Allah ketika kita berdiri menyaksikan binatang kurban akan disembelih, maka memohonlah kepada Allah untuk diberikan rezeki yang luas dan umur yang panjang, karena sebelum darahnya sampai ke tanah, maka doa kita ketika bermohon pada saat itu sudah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan bersedih yang belum mampu berkurban hari ini sampai hari-hari tasyrik. Kenapa? Perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi telah berkurban untuk umatnya yang tidak mampu. Setiap hari kurban ketika Rasulullah hidup, yaitu melakukan kurban untuk umatnya. Di kurban pertama mengatakan hadza min Muhammad wa ali Muhammad, ini untuk Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad. Tapi ketika dia menyembelih domba yang kedua, dia mengatakan hadza min ummati Muhammad, ini untuk umatku yang tidak mampu berkurban. Rasulullah itu sudah memikirkan kita, bagian tidak mampu Rasulullah berkurban untuk kita. Azizun alaihi ma'anittum harizun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu cintanya Rasulullah sehingga menginginkan kita melakukan kurban. Tapi ketika kita tidak mampu, Rasulullah yang memohon kepada Allah, biarkanlah binatang yang saya sembelih ini saya peruntukkan untuk umatku yang tidak mampu berkurban. Dari situlah Rasulullah sangat membenci dan tidak suka kepada orang yang mampu dan tidak berkurban. Rasulullah mengatakan, siapa yang mendapati hari raya kurban kemudian dia mampu berkurban dan tidak berkurban, apa kata Nabi? La yuqarbana musallana, beritahu orang itu supaya dia tidak mendekati rumah Allah. Seakan-akan Rasulullah mengatakan, wahai umatku yang mampu berkurban, percuma kau datang ke masjid. Wahai umatku yang mampu, sebenarnya kurban ini betul-betul kurban. Kenapa kita katakan betul-betul kurban? Karena binatang kurban ini kita sedekahkan. Dan pahamilah bahwa segala sesuatu yang kita sedekahkan, walaupun semua dagingnya kita serahkan, tapi apa kata Nabi? Nabi sudah sampaikan bahwa kelak di hari kemudian sempurna binatang itu datang kepadamu, mulai dari tanduk dan semua lengkap datang. Artinya kita diberi wasiat oleh Rasulullah bahwasanya binatang yang kau kurbankan, kau sedekahkan kemanapun, tetap dia akan datang sempurna. Dan ini pesan untuk kita, apapun yang kita keluarkan di jalan Allah, pasti dia akan datang kepada kita, dan semua akan diberikan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika kita menarik kurban ke masa lampau, satu hal yang sangat menilik hati kita, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Kita tahu bahwa salah satu nabi yang diberikan gelar oleh Allah Khalilullah. Kenapa disebut Khalilullah? Karena dia adalah kekasih Allah. Kenapa disebut kekasih Allah? Karena dia sangat dermawan. Nabi Musa alaihissalam memang berbicara langsung dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Tapi di mana posisinya? Nabi Musa hanya ada berada pada posisi langit ke-6.
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berada di posisi langit ketujuh yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pesan untuk kita semua, bahwa orang yang dermawan, orang yang gemar bersedekah, orang yang suka membantu orang, itu sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa ketika kita bersedekah, ketika kita berkurban, kita diminta untuk berdoa? Karena orang paling dekat dengan Allah ketika dia mampu mengambil salah satu sifat Allah, yakni memberikan rezeki kepada hamba-hamba Allah. Maka saya wasiatkan, jangan simpang daging kurban kita kecuali yang memang hak kita ambil, karena pembagian kurban itu adalah sepertiga untuk orang yang berkurban. Kecuali kurban itu adalah kurban nasar, maka tidak boleh kita ambil, harus disedekahkan semua. Atau kurban itu diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal, yang kita menggunakan nama orang yang meninggal, almarhum atau almarhumah, maka semua dagingnya pun harus kita sedekahkan. Anak-anak dan keluarga kita yang dibawa tanggungan kita tidak boleh memakan daging binatang kurban, dari kurban nasar dan juga kurban untuk orang yang meninggal. Kecuali kurban biasa, silahkan mengambil sepertiga dan sedekahkanlah sepertiga, dan bisa dihadiahkan sepertiga. Kenapa? Karena memang disunnahkan juga memakan untuk mengambil berkah dari binatang yang kita kurbankan. Kenapa kita mesti mengambil sepertiga? Artinya ada bagian kita, karena kita pahami man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap satu kebaikan yang kita lakukan, Allah membalas 10. Dari sinilah kenapa satu ekor sapi bisa masuk 7 nama. Kita mengatakan kalau satu ekor sapi kemudian 7 nama, berarti sapi itu kan tidak cukup. Nanti kita tidak bisa berbagi karena hanya satu ekor, sedangkan kita ada 7 orang. Tidak. Allah sudah menjanjikan kepada hambanya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap satu kebaikan yang kau lakukan wahai hambaku, maka aku membalasnya menjadi 10. Makanya 7 orang satu ekor sapi, berarti itu menjadi 10 ekor sapi. Ketika 7 orang berarti masih ada 3 ekor sapi tersisa, maka sepertiga bagian kita yang boleh kita makan itu adalah 3 ekor yang tersisa dari 10 ekor yang ada, yang menjadi balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap satu orang namanya yang masuk di 7 orang itu akan utuh 1 ekor sapi yang dia akan mendapatkan pahala kala, dan juga pahalanya itu tidak bisa terhitung. Ketika Rasulullah ditanya, hanya menyampaikan jika ingin menghitung pahala maka hitung bulu sapi yang ada. Dari situlah sehingga kita dilarang memotong, baik memotong kuku maupun memotong rambut binatang yang akan kita sembelih dalam satu pendapat. Tapi ada yang menguatkan bahwa yang kita mau berkurban ini sebenarnya mestinya tidak memotong kuku dan tidak juga mencukur rambut sampai selesai pelaksanaan kurban kita. Kenapa? Karena ingin menjadi saksi tubuh kita ketika melihat kurbannya. Dari situlah disunnahkan untuk hadir, karena ketika dia melihat kurbannya, dosa-dosa yang ada pada diri kita, pada tubuh kita itu berguguran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, hari ini adalah hari hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha adalah 2 hari kemenangan yang diberikan kepada umat Islam. Dan juga di malamnya adalah pintu langit dibuka oleh Allah. Mulai dari kemarin sore ketika matahari tenggelam, Allah sudah membuka 7 pintu langit. Siapa yang bermohon sebelum masuk waktu subuh, maka di doanya akan tembus ke aras. Dari situlah kenapa hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha di malam harinya disebut hari kemenangan, karena memang Allah memberikan khususiyah kepada umat Nabi Muhammad. Siapa yang bermunajah maka doanya pasti tembus ke langit. Hari ini kita berkumpul di tempat ini, maka saya memohon, pasti di antara kita banyak kesalahan, pasti di antara kita banyak dosa. Sebenarnya dari hari raya ke hari raya, dari hari Jumat ke hari Jumat, dari waktu sholat ke waktu sholat, dari umrah ke umrah, dari tahun ke tahun, kita telah diberikan kafarat penghapus dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sholat fardu ke sholat fardu, dari ibadah Jumat ke ibadah Jumat, dari hari raya ke hari raya, bahkan dari umrah ke umrah adalah penghapus dosa. Maka kita pada hari ini mestinya menghadapkan segala kesalahan kita di hadapan Allah. Nanti ketika kita menyembelih hewan kurban, maka kita tanamkan dalam diri kita bahwa semua sifat kebinatangan yang ada pada diri kita, yang sering mencaci, yang sering tidak kasihan atau tidak menyayangi sesama, maka itu harus dibuang. Karena binatang itu
akan mengambil apapun yang dia bisa ambil, maka itulah yang kita mau buang. Siapa yang mengambil sesuatu baik haknya orang, sebenarnya itu sifat binatang, dia tidak sembelih. Jangan sampai setiap tahun kita berkurban tapi sifat kebinatangan tidak pernah kita kurbankan dalam kehidupan kita. Maka sungguh mulia orang yang bisa berkurban dan juga menghilangkan sifat kebinatangan yang ada pada dirinya. Jangan sampai kita seperti binatang melupakan kedua orang tua. Jangan sampai tidak menghiraukan anak-anak, itu juga sifat kebinatangan. Jangan sampai kita tidak memeriksa rezeki yang kita dapatkan, itu juga sifat kebinatangan. Memang dalam kehidupan kita tidak pernah sempurna. Dalam kehidupan kita ini semua keinginan kita itu tidak bisa disempurnakan. Kenapa? Karena kadang ada anak kita yang tidak mau mendengarkan nasihat kita. Itu sebenarnya adalah isyarat dari Allah, itu hadiah dari Allah, supaya kita yakin bahwa memang yang mengetahui dan memegang kalbu seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah ketika Nabi Musa bertanya, kenapa kau berikan harta kekayaan kepada orang yang tidak beres? Kenapa kau berikan harta kekayaan ya Allah kepada orang itu yang tidak pintar? Kenapa kau berikan harta kekayaan kepada orang itu yang tidak beriman? Apa kata Allah? Hai Musa, saya ingin memberikan harta kepada yang tidak bekerja, memberikan harta kepada yang tidak pintar, berikan harta kepada yang tidak beribadah kepada aku, supaya kau tahu bahwa rezeki harta adalah aku yang mengendalikan semuanya, bukan karena usahanya, bukan karena kepintarannya. Dari sinilah kita semua, ketika ada anak-anak kita mungkin akhlaknya tidak bagus, ketahuilah bahwa memang yang memegang kalbu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohonlah kepada Allah yang memegang kalbu setiap hambanya, supaya dia memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Atau mungkin kita yang ada kesalahan kepada kedua orang tua, mungkin di perantauan ini karena kesibukan mencari harta, mencari rezeki, kita kadang melupakan orang tua. Mungkin kita karena mencari rezeki kita jarang menghubungi orang tua. Kadangkala kiriman itu setiap bulan kita kirim, tapi ketahuilah kadangkala orang tua tidak mengharapkan rezeki yang kita kirimkan kepadanya, tapi dia ingin melihat langsung wajah anaknya di hadapannya. Maka ketahuilah ketika kita tidak mampu mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari kedua orang tua, ketahuilah kehidupan kita akan susah. Mestinya sesekali kita melihat, bagi yang sudah meninggal orang tuanya, sempatkan waktu setiap selesai sholat mendoakan. Kalaupun tidak mengirimkan suratul Fatihah dan surah Al-Ikhlas, cukup mendoakan supaya Allah lapangkan kuburnya. Kenapa? Karena ridallahu fi ridal walidain wa suhtillah fi suhtil walidain. Keridaan Allah ada pada keridaan kedua orang tua. Maka saya sampaikan yang masih hidup orang tuanya, gunakan waktu ini, ambil kesempatan itu. Karena kenapa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Takzimnya seorang anak kepada ibunya, kerendahan hati seorang anak kepada ibunya, maka itu akan mendatangkan surga, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ketahuilah, jika ingin mendapatkan keberkahan kehidupan, sebenarnya ulama kita mengatakan cuma 3 kuncinya. Yang pertama, dan itu semua perempuan, yang pertama anak perempuan, yang kedua adalah istri, yang ketiga adalah ibu. Ketika kau tidak memiliki anak perempuan, maka mintalah kepada ibu dan istrimu. Ketika engkau tidak memiliki anak perempuan dan istri, maka mintalah kepada ibumu. Kenapa? Karena ibu doanya tidak ada yang menghalangi. Bahkan saya pernah diwasiatkan oleh salah satu mursyid tarekat, ketika ibumu masih hidup kemudian engkau meninggal, maka sebenarnya mestinya kau berwasiat sebelum meninggal bahwa sampaikan kepada ibumu supaya ketika engkau wafat kelak dia memasukkan engkau ke dalam lahat. Kenapa? Minta ibumu supaya dia berdoa kepada Allah supaya engkau diselamatkan dari azab kubur, karena ibu tidak ada yang menghalangi doanya. Ketika orang ibunya masih hidup kemudian dia meninggal dan ibunya yang masukkan anaknya ke dalam lahat, kemudian dia memohon kepada Allah, ya Allah luaskan kubur anakku, selamatkan dia ya Allah, jauhkan dari azab kubur, maka itu doanya tembus sampai ke langit ke-7, maka anak itu bisa diselamatkan karena doa ibunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.